Rakit PC gaming 2,5 juta bisa main semua game. VGA yang satu ini seharga RX 570 tapi performanya setara RX 580. Memangnya apa? Memangnya ada? Langsung aja ke GPU-nya, Sapphire Nitro RX 480 4GB. Lah, seri 400 bang, masih mending RX 570 dong. Spesifikasi RX 480 secara teknis identik dengan RX 580. Yang membedakan hanya di bagian GPU clock yang sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan RX 580. RX 480 ini menggunakan chipset yang sama dengan RX 580 dengan codename Ellesmere. Dibekali 2304 stream prosesor. Jadi sampai di sini sudah bisa disimpulkan performa RX 480 sudah pasti di atas RX 570 yang cuma punya 2048 stream prosesor. Sekalipun dibandingkan dengan RX 570 versi OC dengan core dan memori clock tertingginya. RX 480 Nitro ini memiliki TDP 150W dengan 1x8 pin power. TDP-nya pun lebih rendah jika dibandingkan RX 580. Untuk portnya terdapat 2 kali HDMI, 2 kali DisplayPort, dan 1 kali DVI. VGA ini saya dapatkan dengan harga 800.000. Jadi sedikit informasi juga buat kalian yang masih awam dan ada rencana membeli GPU Radeon Polaris atau Radeon 500 dan 400 series. Tingkatan performa GPU dilihat dari dua angka paling belakang. Kita ambil contoh mulai dari seri bawah RX 550 dan RX 460. Nah, angka 50 dan 60 di sini menunjukkan performa dari GPU-nya. Jadi performa otomatis lebih unggul RX 460 meskipun berbeda arsitektur. Begitu seterusnya sampai RX 570 dan 480 ini. Untuk motherboardnya saya pakai H81 dari MSI, tapi ini versi build up-nya ya, namanya berubah jadi Wireless. Ya secara keseluruhan sama, cuma yang membedakan versi Wireless ini dia ada pemangkasan sedikit di bagian front panel USB 3 ya yang belum ada. Tapi untuk port belakangnya sudah terdapat 2 kali USB 3, 2 kali port USB 2, masih ada port PS2, port RGB, DISA, LAN, dan audio jack. Untuk prosesornya saya pakai Core i5 4570, memiliki 4 core 4 thread dengan codename Haswell generasi 4. Dibekali 6MB Intel Smart Case, base clocknya ada di 3,2 GHz dan boost clock sampai dengan 3,6 GHz. TDP-nya ada di 84 watt. Prosesor ini saya dapatkan dengan harga 325.000 sudah include dengan HSF. Oke, langsung aja kita pasang prosesornya ke motherboard supaya pinnya lebih aman juga ya, karena pin model Intel Socket 115 ini dia pinnya nongol dan rawan bengkok. Untuk RAM-nya saya pakai 8GB 2x4, ini build up juga. RAM 4GB DDR3 bisa kalian dapatkan dengan harga 60 ribuan ya per kepingnya. Sekalian kita tes gaming RAM 8GB di tahun 2024. Untuk PSU-nya saya pakai PSU murah dari Player FP Plus 500. PSU ini harga bekasnya 250 ribuan, tapi PSU 250 ribuan yang sudah ada 8 pin power sangat banyak pilihannya, tinggal kalian pilih sendiri. Untuk casingnya saya pakai dari Aula Gaming tipe MG10. Casing ini berukuran MATX dan sudah include dengan 3 kali fan ARGB yang bisa disetting warnanya menggunakan tombol restart. Untuk slot penyimpanannya disediakan 1x2,5 inch dan 1x3,5 inch. Casing ini bisa kalian dapatkan dengan harga 400 ribuan.
Oke, langsung aja kita rakit. Jadi budget yang diperlukan untuk rakit PC seperti ini bisa kalian lihat di tabel sebagai berikut. Tentunya akan ada perbedaan karena sebagian besar komponen yang dipakai kondisinya bekas. Harganya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung juga ketersediaan stok di market, kondisi barang, dan perbedaan brand juga. Tapi jika kalian masih awam, belilah komponen dengan kondisi baru yang bergaransi resmi. Karena komponen second itu perlu pengecekan dan non garansi. Jadi kalian harus siap menerima resikonya. Oke, langsung aja kita lihat konsumsi listrik PC ini dari awal saat pertama dinyalakan. Tentunya PSU akan mengisi daya terlebih dahulu sampai masuk Windows atau yang biasa kita sebut dengan kondisi idle. Di kondisi idle, PC ini menarik daya rata-rata sekitar 60 sampai 65 watt. Untuk mode pilihan warna fan-nya banyak juga ya, tinggal kalian sesuaikan sesuai dengan selera masing-masing. Ada yang suka RGB atau satu warna, ya pokoknya tinggal disesuaikan aja lah ya. Jadi kita juga nggak bosen karena warnanya bisa diganti-ganti. Langsung aja kita tes di pengujian gaming. Yang pertama PES 2021 patch 22. PC ini menarik daya rata-rata di angka 195 watt. Tentunya masih enteng juga game ini. Jadi penggunaan CPU dan GPU-nya juga belum 100%. Ya kalau kita hitung secara 100%, maka penggunaan daya CPU 84 watt ditambah GPU 150 watt. Berarti totalnya sudah 230-an watt. Ditambah lagi fan, SSD, hard disk, ya kita bulatkan 250 watt lah ya. Dan masih ditambah lagi efisiensi PSU yang kita pakai. Anggap PSU ini sudah 80 plus atau 80% daya yang ditarik sudah sesuai dengan permintaan komponen. Berarti masih ada sekitar 20% daya yang terbuang. Berarti ya kira-kira 250 watt dikali lagi efisiensi PSU. Harusnya penggunaan full load PC ini sekitar 300 watt. Ya tentunya masih wajar ya. Magicom aja 350 watt. Apalagi hairdryer istri saya sampai 1000 watt. Game selanjutnya Valorant di settingan high 1080p, FPS-nya bisa kalian lihat. PC ini menarik daya rata-rata di angka 215 watt. Down. Thirty seconds left. Spike down mid. Selanjutnya kita coba di game yang lebih berat, Forza Horizon 5. Di settingan medium, FPS-nya masih 60-an, tapi kadang-kadang ada sedikit stuttering ya, karena memang sambil record. Tapi kalau tanpa record lancar. Dan kalau dipaksa settingan high ada peringatan, RAM-nya kurang, minimal harus 10 GB. Selanjutnya MotoGP 22. Game ini masih sangat lancar ya dimainkan di PC ini, tapi bisa kalian lihat daya yang ditarik sampai 300 watt. Ya 300 watt kalau dikali penggunaan gaming sehari 6 jam, ya kira-kira sekitar 3000 lah ya seharinya.
GTA 5 di settingan high 1080p, FPS-nya lumayan, masih di atas 80 dengan rata-rata daya yang ditarik 220 watt. Game yang terakhir, Spider-Man Miles Morales. Game ini sebetulnya membutuhkan kapasitas VRAM yang besar juga, minimal 6 GB. Tapi RX 484 GB masih bisa memainkan game ini di settingan medium dengan mengaktifkan FSR-nya. Tapi ya tetap aja, kasihan maksa VRAM GPU-nya. Jadi gimana kesimpulannya menurut kalian? Kalau masalahnya di konsumsi listrik, ya budget 2,5 juta. Ini PC loh, bukan VGA-nya aja. Mungkin 2,5 juta ya seharga GPU bekas seri mid macam RTX 2060 atau Radeon RX 6600. Silahkan kalian isi kolom komentar. Thank you buat kalian yang sudah simak video ini. Semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan selalu memberikan masukan-masukan yang positif agar channel ini berkembang lebih baik dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.